Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 chapter 237 chapter 237 Jantung Hutan. Bayangan gelap menyelimuti hutan karena kerapatan kanopi menghalangi sinar matahari, dan aroma kehidupan tanaman memenuhi udara lembab. Tempat ini sepertinya sudah menyerupai tingkat menengah. Hanya Tang Wulin yang pernah menginjakkan kaki di sana sebelumnya, dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan di mana dia pertama kali menjadi saksi kekuatan luar biasa Wu Zhangkong. Makhluk jiwa 1000 tahun dan 10.000 tahun telah jatuh satu demi satu di hadapannya, jatuh seperti lalat. Tetap waspada, semuanya. Dedaunan membatasi penglihatan burung angin saya, Gu Yue memperingatkan dengan suara rendah. Tang Wulin memperlambat langkahnya. Tidaklah bijaksana untuk terburu-buru dalam lingkungan ini. Kapten, menurutmu apakah kita bisa menyeberang ke tingkat menengah jika kita menjelajah cukup dalam? Su Xiaoyan bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, gurumu tidak pernah membicarakannya. Itu mungkin, sela Gu Yue. Betulkah? Tang Wulin menoleh padanya. Gu Yue mengangguk. Setiap level dari platform kenaikan roh terhubung. Dimungkinkan untuk memasuki tingkat menengah dari sini selama Anda cukup kuat. Namun, monster jiwa yang kuat menjaga penghalang antar level. Hanya setelah mengalahkannya kita bisa menyeberang. Sayangnya, saya pikir ini akan sulit bagi kita, apalagi para master jiwa biasa. Penjaga adalah alasan mengapa sangat sedikit orang yang dapat menyeberang antar level. Sebagai anggota Pagoda Roh, Gu Yue memiliki akses ke informasi yang tidak diketahui orang luar. Semangat menggelegak di dalam Xie. Kalau begitu, mari kita coba. Mungkin kita bisa masuk ke tingkat menengah kali ini. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin. Saya tidak berpikir itu akan semudah itu. Dia masih bisa mengingat betapa menakutkannya makhluk jiwa di tingkat menengah itu. The Blazing Demon Lion King tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan monster acak dari level itu. Selain itu, Pagoda Roh pasti akan memasang tindakan pencegahan untuk mencegah orang melintasi batas antar level. Tang Wulin dan yang lainnya akan menghadapi perlawanan besar jika mereka mencoba melakukannya. Mari mencoba. Untuk kali ini, Gu Yue setuju dengan Xie. Akhir-akhir ini, makhluk jiwa jarang muncul di hadapan mereka. Kurangnya binatang buas ini, serta kesunyian yang menyertainya, hanya memperbesar kegelapan hutan. Ketenangan yang menakutkan turun di hutan yang subur ini. Tang Wulin tahu dari pengalaman bahwa mereka telah memasuki domain monster jiwa yang kuat, dan karena tidak ada satu suara pun yang dapat didengar, itu mungkin jauh lebih kuat daripada Raja Singa Iblis yang berkobar. Hanya ada satu situasi lain yang mereka temui sebelumnya. Xie, apakah kamu ingat pertama kali kita datang ke platform kenaikan roh pemberontakan? Tang Wulin bertanya dengan tenang. Tentu saja, Xie berkata. Keberuntungan kami cukup bagus saat itu dan kami bisa menyerap banyak energi berkat Man Face Demon Spider. Itu juga pertama kalinya Anda mengembangkan jiwa roh Anda. Kalau begitu, apakah kamu ingat bagaimana kamu dibunuh? Tang Wulin bertanya. Menggigil dingin menjalar di punggung Xie. Dia mengerti kemana pikiran Tang Wulin pergi. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Apa maksudmu tempat ini adalah, Tang Wulin memaksakan tawa pahit. Saya mendapatkan getaran yang serupa. Semoga saya salah. Xie tanpa sadar mendekat ke Tang Wulin, ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sensasi dingin dipotong-potong selama petualangan pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Dia telah diganggu dengan mimpi buruk dan ketakutan selama sebulan penuh setelah itu. Mereka belum pernah menemukan makhluk jiwa itu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kenangan mengerikan itu masih belum meninggalkan Xie. Apakah kamu mengatakan? Suara Gu Yue menghilang. Ekspresinya menjadi suram ketika Tang Wulin mengangguk. Senja sepertinya berkumpul di sekitar mereka dan tekanan yang tak terlihat membebani mereka. Telapak tangan Xie berkeringat dan napasnya menjadi lesu. Bagaimana kalau kita mengambil rute lain? Xie bertanya dengan lemah lembut. Suara Tang Wulin tegas. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami hindari. Jika Anda tidak mengumpulkan keberanian untuk menghadapi binatang itu akan menghantui Anda selamanya. Hanya dengan menguasainya, Anda akan dapat maju lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Xie membuat wajah pahit. Itu mudah untuk dikatakan, tapi... Tang Wulin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang di jalur mereka.
Matanya menyipit saat dia mencoba melihat apa yang ada di balik pepohonan di depan mereka. Hubungan Tanggulin dengan tanaman karena Blue Silver Grass-nya berarti bahwa persepsinya adalah yang paling tajam di hutan di antara kelompoknya dan dia bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan orang lain. Misalnya, dia bisa merasakan ketakutan akan tanaman di sekitarnya. Keluar, dia menggeram. Seolah bekerja bersama dengan Tanggulin, Guyue memanggil bola api dan melemparkannya ke arah pandangannya. Bola api itu melonjak ke kedalaman hutan, meledak di udara ketika ada gerakan yang menyerangnya. Sosok agung muncul dari bayang-bayang, dan Xie menarik napas dalam-dalam. Ketakutan mencengkeram tubuhnya, belatinya bergetar di tangannya. Tingginya lebih dari 3 meter, sosok itu menjulang tinggi di atas mereka. Bulu emas gelap menutupi tubuhnya dan memiliki sepasang mata yang acuh tak acuh dan kejam. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah lengannya yang besar. Mereka tebal dan kokoh, masing-masing memiliki cakar sepanjang 1 meter berwarna emas tua. Suara mendesis samar bisa terdengar setiap kali menebas di udara. Murid Tanggulin berkontraksi. Beruang Dreadclaw Dusgold. Jika mereka memilih satu jiwa binatang yang sama sekali tidak ingin mereka temui, itu adalah beruang Dreadclaw Dusgold. Tanggulin telah menyaksikan seluruh kebanggaan singa setan yang berkobar bersujud di hadapannya seperti anak kucing selama pertemuan pertama mereka. Itu juga pertama kalinya cakar naga emasnya dikalahkan. Memori itu telah terukir di hatinya dan Xie. Dalam 3 tahun terakhir, mereka belum pernah bertemu lagi. Akibatnya, mereka hampir melupakannya. Hingga hari ini, baik itu serangan, pertahanan, atau kecepatan, beruang Dreadclaw Dusgold unggul dalam segala hal. Kekuatan ledakannya mendominasi pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Bahkan di antara makhluk jiwa tingkat puncak lainnya, ia berdiri selangkah di atas mereka. Itu adalah makhluk jiwa yang menakutkan yang bahkan bisa bersaing dengan naga. Darah merah tua merembes ke mata dingin beruang Dreadclaw Dusgold saat menatap mereka. Ia maju ke arah mereka selangkah demi selangkah, tubuhnya mulai bersinar samar. "Saya barisan depan," kata Tanggulin. "Kalian membantu saya. Jika saya kalah, segera keluar." Tanggulin melangkah ke depan saat dia berbicara, kepalanya terangkat tinggi. Dia memulai dengan lambat, tetapi secara bertahap dia mulai berlari, kemudian dia segera maju dengan berani. Rasa malu menyelimuti hati Xie saat dia menatap sosok gagah berani Tanggulin. Setiap kali bahaya menghantam kepalanya, dialah yang menerobos masuk. Tidak, kali ini tidak akan sama. Xie berlari ke samping, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Roda es melengkung di udara menuju beruang sementara secara bersamaan, elemen di udara menjadi semakin hiruk-pikuk dan mulai berkumpul bersama. Akhirnya, kelas 0 menghadapi lawan terberatnya. Tanggulin terus mendekatkan jarak antara dia dan beruang Dreadclaw Dusgold, namun makhluk jiwa itu tiba-tiba berhenti. Roda es menghantam kepala beruang, tapi bahkan tidak berkedip saat udara sedingin es turun ke tubuhnya dan menutupinya dengan lapisan es. Dengan raungan yang menggelegar, beruang itu mengacungkan cakarnya untuk menyapu Tanggulin. Efek menahan roda es tidak berarti apa-apa. Tangan kanan Tanggulin berubah menjadi cakar naga emas dan dia mengayunkannya ke beruang. Dia mungkin bukan tandingannya 3 tahun lalu, tapi dia berbeda sekarang. Sebuah tabrakan logam merobek udara. Tanggulin terhuyung mundur 7 langkah sebelum menenangkan diri. Selama bentrokan pertamanya dengan beruang Dreadclaw Dusgold 100 tahun, dia telah dikirim terbang. Dia melihat cakarnya. Itu tidak rusak, tapi dia merasakan lonjakan tiba-tiba dalam konsumsi kekuatan jiwa selama bentrokan. Soul Land 3 Chapter 238. Chapter 238 melawan beruang Dreadclaw Dusgold. Beruang Dreadclaw Dusgold berhenti pada sensasi aneh di cakarnya. Ia menundukkan kepalanya, terkejut ketika melihat torehan kecil di mana cakar miliknya dan cakar Tanggulin bentrok. Itu membuka mulutnya untuk melepaskan raungan marah yang mengguncang langit saat cahaya emas gelap meledak dari tubuhnya es dan bola api menghujani itu, tapi hancur saat mereka memasuki jangkauan cahaya keemasan ini. Untuk beruang Dreadclaw Dusgold, cakar adalah miliknya yang paling berharga. Kemarahan menjalari nadinya saat memikirkan cakar yang rusak. Xie telah berjalan ke samping. Dia melompat ke udara, cincin jiwa ketiganya menyala saat dia diam-diam meluncurkan serangan mendadaknya. Tubuhnya memudar hingga hampir terlihat seperti ilusi dan dalam sekejap, dipisahkan menjadi 3 doppelganger yang berpisah untuk menyerang beruang dari sudut yang berbeda. Xie tidak bisa mengatur waktunya dengan lebih baik, dia menyerang saat beruang itu masih mengamuk karena cakarnya yang rusak. Denting logam bergema saat Xie menebas dengan 2 belati.
Namun, beruang Dreadclaw Dusgold tidak tergerak dan tidak terluka. Ia meraung sekali lagi, melepaskan aura keemasannya dengan amarah baru saat ia berputar di tempat sambil menyapu dengan cakarnya untuk mengusir 3 doppelganger. Ketiganya mundur dengan tergesa-gesa. Namun hanya satu yang berhasil, 2 lainnya dipotong-potong dan hilang dari keberadaan. Xie melompat mundur. Dia tidak berani mendekat lagi. Pertahanan cacingan ini terlalu kuat. Pada saat itu, tombak es biru sepanjang 5 meter meluncur dari langit tepat ke kepala beruang. Bang! Tombak esnya hancur. Beruang itu mengangkat kakinya untuk menggosok kepalanya, tidak geli. Ekspresi Su Xiaoyan memucat karena ngeri. Keterampilan jiwa keduanya, tombak es, adalah serangan terkuatnya. Kakaknya membutuhkan cincin jiwa ketiganya untuk mendapatkan keterampilan yang memiliki daya tembak target tunggal yang tangguh, namun beruang Dreadclaw Dusgold hanya mengabaikannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa tangguh tubuhnya. Beri aku waktu, teriak Gu Yue. Kedua tangannya terbang dalam serangkaian gerakan liar, mengumpulkan elemen padanya. Tanpa diduga, ketiga cincin jiwanya cerah. Skill jiwa pertamanya adalah Elemental TD, Elemental Control keduanya, dan skill jiwa ketiganya yang berumur 1000 tahun disebut Elemental Fusion. Dia bermandikan cahaya berwarna pelangi yang dilepaskan oleh 3 skill tipe pendukung elemen yang kuat, wajahnya mirip dengan peri. Beruang Dreadclaw Dusgold memilih untuk bertindak saat ini. Alih-alih mengejar Xie atau menyerang Su Xiaoyan, ia menyerang Tang Wulin dengan kekuatan gunung kecil. Setiap cakarnya, sekarang lebih dari 5 meter, mengarah ke kepala Tang Wulin. Ia membenci Tang Wulin karena mencabut cakarnya dan ingin balas dendam. Dalam kilatan cahaya biru, Tang Wulin melayang ke udara, Blue Silver Impaling Array aktif di bawah. Beruang Dreadclaw Dusgold tersandung di hadapan rumput seperti stalagmit tetapi masih berhasil menebas Tang Wulin yang melarikan diri. Jelas, itu tidak terpengaruh oleh getaran frekuensi tinggi Blue Silver Impaling Array. Kenyataannya, Blue Silver Grace bahkan belum mampu menembus telapak kakinya. Tang Wulin menarik pokok anggur Blue Silver Grace, mengubah arah di udara dan menghindari serangan keduanya. Matanya berbinar pada tantangan ini. Bahkan jika itu adalah beruang Dreadclaw Dusgold yang lebih kuat, hari ini, dia ingin menghadapinya secara langsung. Dia berbalik untuk menatap Gu Yue. Sesaat kemudian, cakram es muncul di bawahnya. Mengerahkan kekuatan melalui kakinya, dia mengubah arah di tengah udara sekali lagi. Alih-alih membuka jarak di antara mereka, dia menembak tepat ke arah itu. Beruang Dreadclaw Dusgold bertekad untuk bertemu langsung dengannya dan menyerang langsung ke arahnya. Paku emas muncul di belakangnya dalam lingkaran cahaya keemasan dan menghantam punggung beruang, melemparkannya ke udara dan membuatnya kaget untuk sesaat. Meskipun serangan lonjakan tidak mengganggu beruang, serangan itu lebih tangguh daripada Blue Silver Impaling Array dan mematahkan momentum beruang. Tang Wulin menukik ke dalam saat itu, dan kedua sosok mereka tumpang tindih dalam sekejap. Meskipun The Dusgold Dreadclaw Bear kehilangan kendali atas tubuhnya, ia tidak peduli. Lonjakan emas tidak menimbulkan kerusakan apapun, tetapi getarannya yang kuat membuat beruang gegar otak dan memengaruhi kecepatannya. Pada saat inilah Tang Wulin turun di atas kepalanya. Beruang itu melambaikan tangannya untuk mencoba menebas Tang Wulin sampai mati, tetapi karena getaran intens dari rumput Blue Silver emas, kecepatan serangnya lebih lambat dan kekuatannya lebih lemah. Tang Wulin bertemu cakar itu dengan cakar miliknya sekali lagi, jeritan logam merobek udara saat mereka bertabrakan. Tang Wulin bertahan kali ini. Dibantu oleh gravitasi dan efek rumput emasnya, mereka seimbang dan kedua lengan mereka mundur ke belakang dari bentrokan. Saat itu, Tang Wulin telah mendarat di bahunya. Mengangkat kakinya, dia menendang leher beruang itu. Rasanya seperti sedang menendang dinding baja, jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari biasanya, maka kakinya akan patah. Kepala beruang itu menjadi miring setelah ditendang dan, mengambil keuntungan dari ini, sebatang pohon anggur dengan cepat berlari dan melilit lehernya. Tang Wulin meraih ujung pohon anggur yang lain dan membalikkan tubuhnya untuk menendang punggung beruang dengan seluruh kekuatannya. Ototnya berdesir dengan kekuatan saat dia mengayunkan pokok anggur. Tang Wulin mencekik beruang itu dengan pokok anggur di udara, menyebabkan serangannya melenceng. Tubuhnya, dibalik oleh Tang Wulin, menuju ke tanah. Tang Wulin meraih beruang itu. Otot-ototnya bekerja keras, menggunakan semua kekuatannya untuk membungkuk ke belakang dan membalikkan keduanya. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk melakukan langkah berani jika mereka berada di tanah sebagai beruang dengan berat lebih dari 5.000 kg. Dia akan terhenti di tengah jalan. Namun, mereka berada di udara dan beruang itu tertangkap basah,
memberi Tang Wulin kesempatan untuk melakukan serangan yang begitu mengejutkan. Ledakan. Beruang itu menabrak tanah. Puing-puing meledak keluar. Debu mengendap beberapa saat kemudian, mengungkapkan pemandangan yang mengejutkan. Beruang itu berbaring tengkurap, Tang Wulin berlutut di punggungnya. Apakah ini mungkin? Xie tercengang. Itu beruang Dreadclaw Dusgold. Namun, Tang Wulin melemparkannya begitu saja. Cahaya dingin bersinar di mata Tang Wulin saat dia meraih leher beruang dengan cakarnya. Leher adalah titik terlemah dari tubuhnya, dan Tang Wulin percaya pada kekuatan cakarnya. Soul Land 3 Chapter 239. Chapter 239 Serangan Terakhir. Namun, pada saat itu, tubuh beruang Dreadclaw Dusgold bersinar dengan cahaya keemasan lagi. Cakar Tang Wulin menembus cahaya, tetapi kekuatan di balik serangannya melemah secara signifikan. Meskipun cakar naga emasnya bisa menahan kekuatan cahaya ini, seluruh tubuhnya tidak bisa. Sebelum dia bisa mengiris leher beruang itu, cahaya meledakkannya. Meski begitu, dia masih berhasil merobek sebagian kecil daging dari leher beruang sebelum dikirim terbang. Darah merah tua dengan bintik-bintik emas keluar dari lukanya. Beruang itu meraung kesakitan dan lari dari tanah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali terluka dan tidak menyangka bahwa hari ini, manusia yang tidak penting akan berani melukainya. Namun pada akhirnya, pertahanannya tangguh. Bahkan jika Tang Wulin bisa meraihnya dengan cakarnya, ada kemungkinan efek penghancuran itu tidak berguna. Tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk berkumpul kembali, beruang itu mengacungkan cakarnya dan menyerangnya. Tang Wulin, masih di udara, tidak berdaya untuk menghindar. Kematiannya sepertinya sudah dekat. Roda es Su Xiaoyan tidak akan berhasil tepat waktu, sementara Gu Yue masih tenggelam dalam cahaya, mempersiapkan serangannya sendiri. Tang Wulin mencoba memanggil Blue Silver Grace-nya, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan gelap telah mengganggu kekuatan jiwa internalnya dan membuatnya terlalu hiruk-pikuk untuk dikendalikan. Saya sudah selesai untuk. Tang Wulin tersenyum pahit saat dia dengan berani menghadapi malapetaka yang akan datang. Namun pada saat itu, sesosok makhluk melompat di depan serangan beruang itu. Sosok itu langsung tercabik-cabik, dan lapisan pelindung kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar tersebar. Namun, dia berhasil menyelamatkan Tang Wulin dari serangan fatal ini. Terima kasih. Tang Wulin berteriak, meskipun tidak ada yang benar-benar bisa mati di platform kenaikan roh dan mereka sudah terbiasa dengan sensasi kematian yang menakutkan sekarang, terkoyak masih merupakan siksaan yang tak tertahankan. Xie akan sangat menderita akibat efek sampingnya. Saat Xie menghela napas terakhirnya, Tang Wulin bisa melihat tekad di matanya. Seolah-olah Xie memberitahunya, balas aku. Tang Wulin berhasil membebaskan diri dari pengaruh beruang Dusgold Dreadclaw dengan menggunakan metode misterius surga dan berguling menjauh dari gesekan cakarnya. Meskipun matanya merah dan siksaan emosional, Tang Wulin terus mengelak sambil mengirimkan sulur demi sulur rumput Blue Silver mengejar beruang. Beruang Dreadclaw Dusgold diatasi dengan haus darah setelah terluka dan sepenuhnya mengabaikan Su Xiaoyan dan Gu Yue demi mengejar Tang Wulin. Meskipun pakaian Tang Wulin sudah compang camping dan kelelahan membebani dia seperti belenggu, matanya bersinar dengan resolusi. Xie, aku akan membalaskan dendammu. Dengan Su Xiaoyan sesekali menembakkan tombak es ke beruang sebagai dukungan artileri dan memanfaatkan medan, Tang Wulin berhasil menghindari semua serangan beruang dengan selebar rambut. Wulin. Mata Tang Wulin berbinar saat mendengar suara indah ini. The Blue Silver Impaling Array muncul sekali lagi. Namun kali ini, alih-alih menargetkan beruang Dreadclaw Dusgold, itu ditujukan ke Tang Wulin sendiri. Paku mendorongnya ke udara, menghindari serangan beruang dengan rapi. Pada saat yang sama, 4 sinar terang biru, merah, kuning dan hijau mengelilingi beruang. Mereka memutarnya sebelum berubah menjadi rantai mistis 4 warna yang mengikatnya di tempatnya. Beruang itu melolong marah saat merasakan ini. Cahaya keemasan gelap melonjak keluar dari tubuhnya, hanya untuk diarahkan oleh rantai elemen yang mencegahnya untuk melepaskan diri. Kunci elemen ini hampir tidak bisa menahan beruang untuk sedetik. Darah merembes dari sudut mulut Gu Yue saat dia berjuang untuk mempertahankannya. Tang Wulin jatuh dari langit lebih dulu dalam kilatan keemasan, cakar di depannya untuk mengiris kepala beruang. Ding! Meskipun cakarnya berhasil menembus bulu, tengkorak beruang yang sangat keras itu memblokir serangannya. Tang Wulin tercengang, jangan bilang bahkan cakar nagaku tidak bisa membunuhnya. Beruang itu menggeram saat berusaha melepaskan diri dari rantai. Mereka pecah menjadi ribuan cahaya multiwarna yang berkelap-kelip seperti langit berbintang. Darah menyembur keluar dari mulut Gu Yue dan dia pingsan di pelukan Su Xiaoyan. Sudah mati.
Tang Wulin, matanya merah dan menggeram, menyalurkan semua kekuatannya ke cakarnya. Cakarnya gemetar, kemudian suara retakan yang tajam terdengar. Sesaat kemudian, lengan beruang Dreadclaw Dust Gold yang terangkat menjadi lemas. Tang Wulin merosot, cakarnya tidak lagi menempel di tengkorak beruang. Efek penghancuran cakarnya telah diaktifkan pada saat yang paling genting. Sepasang mata beruang yang kejam kehilangan percikan kehidupan saat tubuhnya perlahan jatuh. Anehnya, tubuhnya tidak berubah menjadi energi roh seperti makhluk jiwa lainnya tetapi menjadi cahaya emas gelap yang secara bertahap terbentuk. Tang Wulin mengabaikan fenomena aneh ini. Dia melompat dari beruang sebelum roboh dan berlari ke sisi Gu Yue dan Su Xiaoyan. Gu Yue, kamu baik-baik saja. Suaranya diwarnai dengan kecemasan. Mata Gu Yue tertutup rapat dan kulitnya pucat, tapi senyum tipis terlihat di bibirnya. Melihat senyum ini, Tang Wulin menghela nafas lega. Semuanya akan baik-baik saja selama dia masih hidup. Ayo kembali sekarang. Kita perlu memeriksa Xie. Pikiran tentang Xie membuatnya cemas. Xie mengorbankan dirinya untukku. Tepat ketika dia akan menamparkan tombol di punggung tangannya, Su Xiaoyan menarik lengannya. Kapten, apa itu? Dia menunjuk ke arah beruang Dreadclaw Dust Gold. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya, mengira telah terjadi sesuatu dengan beruang Dreadclaw Dust Gold. Tubuhnya memang telah menghilang menjadi partikel cahaya emas tua, tapi sebagai gantinya ada cahaya emas gelap yang berkelap-kelip. Ini adalah... Dia berdiri dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Dia tercengang dengan apa yang dia lihat di tanah. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu menyerupai tulang tangan manusia, tapi pola awan emas tua sepertinya menandakan itu ditempa dari campuran tertentu. Yang lebih membingungkan adalah bahwa barang ini jelas bukan logam dan terasa seperti makhluk hidup. Tang Wulin membungkuk untuk mengambilnya. Wow, tulang ini berat. Dia kembali ke dua lainnya. Apa ini? Tahukah kamu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan juga bingung saat dia memeriksa tulang emas gelap itu. Saya juga tidak tahu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Itu adalah tulang jiwa, kata Gu Yue dengan lemah. Dia sadar kembali beberapa waktu lalu dan sudah membuka matanya. Tulang jiwa. Tang Wulin dan Su Xiaoyan gemetar mendengar kata-kata itu. Tentu saja mereka tahu apa itu tulang jiwa, itu adalah salah satu item paling langka di dunia master jiwa. Tulang jiwa dan cincin jiwa memiliki persamaan dan perbedaan. Cincin jiwa terikat pada kultivasi seseorang, dan begitu seseorang mencapai batasnya, mereka akan membutuhkan cincin jiwa lain untuk terus berkultivasi. Tulang jiwa, di sisi lain, tidak penting untuk master jiwa dan tidak akan mempengaruhi kultivasi seseorang. Sejak zaman kuno, bagaimanapun, tulang jiwa adalah simbol dari guru jiwa yang kuat karena tulang jiwa meningkatkan tubuh guru jiwa sementara juga memberikan keterampilan jiwa yang terkait dengannya. Tulang di genggaman Tang Wulin jelas untuk tangan kanan. Jika itu benar-benar tulang jiwa, maka menyatu dengannya akan sangat meningkatkan kekuatan tangan kanan seseorang dan memberikan keterampilan jiwa yang terkait dengan tangan kanan seseorang. Ini adalah tulang jiwa. Mengapa tulang jiwa muncul? Ini adalah platform kenaikan roh. Bukankah ini dunia ilusi? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Tulang jiwa ini seperti energi roh, ia memiliki bentuk. Jadi kenapa? Apakah itu muncul di platform kenaikan roh? Soul Land 3 Chapter 240. Chapter 240 Penjaga Platform Kenaikan Roh. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, sejauh yang saya tahu, platform kenaikan roh bukanlah dunia ilusi yang sebenarnya. Ini sebenarnya campuran ilusi dan kenyataan. Tingkat dasar adalah yang paling tidak otentik, tetapi bukan berarti itu sepenuhnya palsu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menyerap energi roh? Sejak tulang jiwa muncul, itu berarti binatang yang baru saja kita bunuh adalah penjaga platform kenaikan roh. Penjaga platform kenaikan roh. Maksud kamu apa? Tang Wulin bertanya. Jelas, Gu Yue mengetahui banyak detail yang tidak diketahui oleh orang luar. Gu Yue berkata, apakah itu tingkat dasar, menengah, atau lanjutan, masing-masing memiliki seorang wali. Platform kenaikan roh sebenarnya adalah satu entitas yang dibagi menjadi 3 bagian dengan pintu masuk yang berbeda. Untuk memisahkan level dan untuk mencegah master jiwa menyeberang ke bagian lain, pagoda jiwa menunjuk seorang penjaga per level. Hanya makhluk jiwa yang sangat tangguh yang bisa diberi gelar seperti itu. Secara teori, tak seorang pun dengan kurang dari 5 cincin seharusnya bisa membunuh beruang Dreadclaw Dust Gold itu. Mereka tidak pernah mengharapkannya mati di tangan kami. Juga, karena para penjaga lebih kuat dari binatang biasa,
mereka membutuhkan lebih banyak energi serta tulang jiwa untuk membuatnya. Pada dasarnya, hadiah sebenarnya untuk membunuhnya adalah tulang jiwanya. Anda tidak dapat membawanya keluar dari platform kenaikan roh, jadi lebih baik Anda menyatu dengan tulang jiwa di sini. Tidak ada cara lain untuk menyimpannya bersama Anda. Tang Wulin tercengang, tapi aku tidak membunuhnya sendirian. Kami membawanya bersama. Siapapun dapat menyatu dengannya, bukan hanya saya. Gu Yue memutar matanya. Apa yang kau pikirkan di kepalamu itu? Apakah menurut Anda tubuh saya cukup kuat? Apakah menurut Anda menyatu dengan tulang jiwa beruang Dreadclaw Dust Gold adalah berjalan-jalan di taman? Tak satu pun dari kita yang cocok dengannya, jadi meskipun kita mencobanya, kita akan dimangsa. Bahkan mungkin terbunuh. Kemudian tulang jiwa akan terbuang. Anda satu-satunya yang bisa menyerapnya dan terlebih lagi, ada kemungkinan itu akan melengkapi cakar naga emas Anda. Sekarang potong-potong. Kami tidak punya waktu sepanjang hari. Tapi seperti yang kamu katakan, aku sudah memiliki cakar naga emasku. Bukankah sia-sia menambahkan Dust Gold Dreadclaw? Keraguan-raguan masih mencengkeramnya, pikiran gelisah dan bimbang berputar-putar di benaknya. Gu Yue mengerutkan kening. Tentu saja tidak, bahkan, itu akan semakin memperkuat cakar nagamu. Bagian terkuat beruang Dreadclaw Dust Gold adalah cakar kanannya. Yang lebih menakjubkan adalah intinya adalah tulang jiwa cakar kanan. Apa yang kita miliki di sini seharusnya merupakan tulang jiwa eksternal dan bukan salah satu dari 6 tulang jiwa normal. Biasanya, Master Jiwa dapat menggabungkan hingga 6 tulang jiwa, tengkorak, batang tubuh, dan 4 tulang anggota tubuh. Namun, ada beberapa tulang jiwa yang aneh atau varian di luar 6 tulang jiwa yang khas. Ini adalah tulang jiwa eksternal, dan itu jauh lebih berharga. Kapten, kau harus melakukannya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah bisa menembus pertahanan beruang Dreadclaw Dust Gold. Kekuatan serangan Anda sangat penting bagi tim kami. Su Xiaoyan mendesaknya. Sehubungan dengan rekan satu timnya, tubuh Su Xiaoyan adalah yang terlemah. Ditambah dengan sifat kemampuannya, dia paling tidak cocok dengan tulang jiwa. Seandainya Xie masih hidup, dia juga akan menurun dengan sederhana. Tang Wulin mengangguk, dia duduk bersila dan mencengkeram tulang di tangannya. Proses peleburan dengan tulang jiwa identik dengan proses menyatu dengan jiwa roh, dia perlu menariknya ke dalam dirinya dengan kekuatan jiwanya. Saat dia mengaktifkan metode misterius surga, kekuatan jiwanya melonjak ke barang berharga di tangannya, memancarkan cahaya redup. Cahaya hitam muncul dari tulang, bercampur dengan titik cahaya keemasan. Awalnya, tulang jiwa melayang di atas telapak tangannya. Namun seiring berlalunya waktu, cahaya putih menariknya ke tangannya yang terulur. Tulang itu tumbuh semakin transparan, kehilangan warna gelapnya, seolah-olah diukir dari kristal emas. Akhirnya, pertunjukan cahaya berakhir, dan ciri-ciri morfologis tulang jiwa berubah. Timbangan muncul di lengan Tang Wulin, beriak melalui ototnya dan menambahkan warna emas di seluruh kekuatan jiwa putih. Tulang jiwa gemetar seolah ia hidup, seolah menolak dengan kemauannya sendiri untuk bergabung dengan tubuh asing ini. Untuk mengatasi ini, Tang Wulin menembakkan untaian emas halus dari telapak tangannya, yang menempel ke tulang jiwa. Tulang jiwa berhenti gemetar sekaligus dan menyatu ke tangannya. Sekarang sisik di lengannya bersinar dengan kilau emas tua. Pancaran cahaya mengalir bolak-balik seperti gelombang pasang, percikan emas dan emas tua terjalin bersama. Nafas Tang Wulin datang sesekali, kasar pada satu saat dan tenang pada saat lain, energinya terus berubah tanpa batas. Kemudian, semuanya menjadi hening. Sisiknya tidak lagi berkilau keemasan. Mereka kembali ke rona keemasan kusam, seolah-olah warna sebelumnya tidak pernah ada sejak awal. Karena alasan itu, Gu Yue dan Su Xiaoyan tidak dapat melihat perubahan apapun di tangan kanannya. Itu sama sekali tidak tampak lebih kuat. Selesai, Su Xiaoyan bertanya pada Gu Yue, skeptisisme mengaburkan matanya. Gu Yue juga bingung. Saya tidak tahu, sepertinya begitu, tapi saya tidak benar-benar melihat perbedaannya. Mendengar kata-kata itu, Tang Wulin membuka matanya perlahan, mengungkapkan sedikit keraguan yang serupa. Dia dipukul dengan kesan yang sama seperti rekan satu timnya saat dia menyatu dengan tulang jiwa. Pada awalnya, dia merasakan energi liar yang berputar di dalam, meskipun itu langsung ditekan oleh garis keturunannya. Dia mengira itu akan menyakitkan seperti membuka segel. Tidak pernah dalam mimpinya dia mengharapkan itu semudah itu. Perasaan ini tidak cocok dengannya, itu berbau keadaan yang tidak berubah. Mungkin cakar naga emasnya tidak berkembang sebanyak yang dia harapkan. Tang Wulin muncul seperti pegas, memelototi tangan kanannya dengan cemberut menarik bibirnya.
Tangan dan darahku terasa sedikit lebih kuat, tapi hanya sedikit. Tidak jauh dari apa yang seharusnya terjadi dengan menyatu dengan tulang jiwa. Bagaimana kalau kamu mengujinya? Melihat keraguan tertulis di wajahnya, Gu Yue bertanya saat dia memihaknya. Tang Wulin menanggapi dengan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya bersinar putih saat dia meninju udara. Ledakan sonik terdengar di ruang terbuka. Setelah itu, lengannya membengkak dengan kekuatan saat sisi emas yang berkelap-kelip muncul dari kulitnya. Dia menutup matanya, mengingat sensasi pukulan itu. Kekuatanku meningkat sekitar 20%. Kekecewaan mewarnai wajah Gu Yue. Meskipun 20% bukanlah sesuatu untuk dicemooh, ini adalah tulang jiwa eksternal yang mereka bicarakan. Satu-satunya hal yang jarang mengalahkan tulang jiwa eksternal adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Peningkatan kekuatan yang sangat kecil sebesar 20% tidak bisa dimaafkan. Apakah ada keterampilan jiwa? Gu Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ketika seorang master jiwa bergabung dengan cincin jiwa, dia akan langsung tahu jika keterampilan jiwa baru bersembunyi di bawah bayang-bayang. Dengan latihan, menguasai keterampilan jiwa baru akan menjadi semudah itu.